Selamat datang di Green Out Podcast. Halo, kembali lagi bersama saya Aden di podcast Green Note. Pada edisi kali ini akan membahas sesuatu hal yang menarik gitu. Karena berbicara setelah apa yang terjadi di Persebaya dan bagaimana kemudian kita bisa melihat reaksi dan berbagai komentar-komentar yang dilontarkan oleh teman-teman bonek. Tentu ini menjadi suatu bisa jadi dikatakan refleksi bagi kita untuk kemudian kita amati bersama, kita analisis bersama bagaimana kemudian perilaku supporter itu juga bisa berdampak pada performa tim seperti itu. Nah, di sore hari ini sudah hadir bersama saya ada Mas Wondra, selalu dan anggota GN sekaligus pegiat aktivitas sosial serta jurnalis. Halo Mas. Halo dan juga Bung Revi selaku mantan koordinator Bonek Student Class di era 2015-2016. Selamat sore Bu. Siap, sore Bung Aden. Ini dua narasumber yang menurut saya nantinya akan memberikan banyak pandangan-pandangan, perspektif, serta argumentasi yang akan menjadikan diskusi ini terhadap podcast kali ini sangat-sangat menarik itu. Karena kita tahu ya, Bung dan Mas, bahwasannya ketika Persebaya setelah kalah, sementara kita punya target sebagai juara di musim ini, kita bisa melihat di media sosial bahwasannya terutama di Twitter, di Instagram, bahkan mungkin di Facebook juga banyak reaksi-reaksi negatif, banyak reaksi-reaksi yang berujung pada kemudian penuntutan-penuntutan tertentu mengenai kondisi tim terkini gitu kan. Terutama kemarin juga statement dari Twitternya Greenwood, kita tahu bahwasanya meminta pelatih dan manajer itu out kayak gitu. Nah, kemarin juga sudah dipublikasi di berita bahwasanya Coach Aji juga diistirahatkan. Nah, sebelum masuk jauh ke sana, kita juga harus bisa melihat nih, Bung dan Mas kayak gitu, bahwasannya banyak teman-teman bonek yang juga berkomentar baik di laman akun media sosialnya Persebaya juga di akun sosialnya Greenwood. Nah, tanggapannya seperti apa sih sebenarnya? Bagaimana kemudian kita melihat sejauh ini perilaku supporter, bagaimana kemudian konstruksi wacana yang diberikan oleh supporter melalui komentar itu juga sebenarnya kita bisa analisis bersama gitu kan di sore hari ini. Apa dari segi supporter dulu, Bro? Ya, supporter dulu Mas, karena kita tahu ya bagaimana kemudian reaksi supporter yang ditimbulkan hanya melalui ketikan itu terutama sangat-sangat kedepannya itu sangat-sangat membantu atau sangat-sangat berdampak gitu bagaimana kemudian suatu kebijakan mungkin ya bisa diambil kayak gitu. Nah, kemudian itu sebenarnya gini ya, tidak cuma dari segi supporter ya, artinya ngomongin konteks soal media sosial yang sekarang itu menjadi satu fenomena yang baru dalam konteks orang kaitan komunikasi antar personal itu sudah menjadi tidak ada batas, tidak ada ruang gitu ya. Bahkan dalam spektrum yang tidak saling kenal kita bisa saling berkomentar gitu. Aku melihat ada surplus di situ, surplus yang seharusnya bisa diimbangi dengan kedewasaan, pola pikir yang matang, sehingga kaitan etika berkomunikasi itu juga bisa diterapkan sekalipun mediumnya itu cuma di tataran sosial media. Karena belakangan ini tuh banyak persoalan yang kaitan di sosial media itu etika berkomunikasinya itu yang lepas dari kontrol. Ya, kita tahu kata-kata umpatan dan sebagainya. Bahkan kemarin sempat beberapa case studi yang lalu itu sempat nyerang pemain dan keluarga ya kalau salah itu. Nah, artinya hal seperti itu juga yang sebenarnya menjadi fondasi dasar ketika teman-teman supporter dalam hal ini bonek khususnya mengungkapkan rasa kekecewaan, memberikan kritik ataupun bahkan saran di laman kanal sosial media dia memang harus seperti itu. Artinya harus memikirkan dampak psikologis, martabat seseorang. Dia tidak boleh dijadikan ada diri seseorang dengan mengumpat atau bahkan melibatkan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Nggak bisa. Harus kalau sendiri nggak bisa. Artinya memang kalau ingin mengkritik kemarin, ya sudah fokus sama kualitas permainannya saja.
jangan bawa atau seret di luar ranah itu. Sehingga pesan yang ingin disampaikan tepat sasaran. Kalau aku sih melihatnya seperti itu. Mungkin Bung Revi yang berkecimpung lama di dunia supporter juga menjadi koordinator BSJ malah. Iya. Saya izin untuk akhirnya menambahkan dan juga akhirnya menyinggung berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini supporter ya Mas ya, khusus teman-teman Pinat pun gitu. Jadi kalau misalnya melihat selama 5 laga ke belakang Persebaya, ini menjadi salah satu torehan yang akhirnya tidak jauh berbeda dari musim-musim sebelumnya yang dipegang oleh Coach Ajib gitu. Artinya 5 laga ini selalu limbung ya kan, selalu untuk akhirnya gagal panas di awal. Mungkin selama akhirnya kurang lebih 4 tahun ke belakang teman-teman supporter, teman-teman bonek itu akhirnya sudah sangat paham gitu akhirnya bagaimana Aji itu meramu menjadi arsitek tim ini tadi. Dan ketika akhirnya dilihat dari segi konteks perilaku supporter, tidak hanya bicara soal sosial media saja begitu, bahkan teman-teman pun ketika kemarin pas match melawan Persikabo Kabupaten Bogor, teman-teman langsung menuju bis pemain betul. Aksi begitu. Nah itu akhirnya membuktikan bahwasanya ada sebuah keseimbangan antara gerakan yang dilakukan oleh teman-teman melalui platform media sosial dengan bagaimana akhirnya mereka turun secara langsung untuk melakukan sebuah aksi di luar lapangan gitu kan. Nah itu poin pertama yang akhirnya perlu untuk bahas. Lalu yang kedua adalah kita bicara soal kritis, kita bicara soal fanatisme, dan juga bagaimana kita berusaha untuk akhirnya mengkoreksi dalam tanda kutip dari luar lapangan, gitu, artinya di atas tribun berkaitan dengan performa tim begitu. Nah beberapa hal ya kan ketika akhirnya kita ngobrol di warung kopi sampai bahkan ketika akhirnya kita nongkrong sebelum berangkat ke tribun seringkali ya kan bagaimana akhirnya ketika melawan tim-tim yang ibaratnya masih jauh secara di atas kertas dengan Persebaya tapi akhirnya kita gagal mendapatkan poin. Nah seringkali dalam meluapkan emosi ataupun meluapkan sisi kecintaan terhadap klub itu tadi yang akhirnya membuat teman-teman itu kadang-kadang lupa ya kan berkaitan dengan konteks untuk akhirnya menjaga martabat ya kan integritas dan sebagainya. Nah mungkin ini menjadi salah satu evaluasi bagi para teman-teman bonek yang terus teman-teman Tribun Utara yang akhirnya ini menjadi salah satu faktor di mana kita harus menjadi sebuah trendsetter bagi betul. mungkin itu salah satunya. Nah yang berikutnya adalah ketika bicara soal kreativitas untuk akhirnya melakukan sebuah tindakan mendukung, mengkritisi, lalu bicara soal bagaimana akhirnya mempengaruhi performa tim itu sebenarnya banyak cara ya. Kan ketika dalam bermisi kita memiliki sebuah kreativitas tertentu kita bisa meluapkannya dengan melakukan koreografi dengan teman-teman membuat koreo kertas ya kan, dimensi dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu klimaks bahwasanya mencoba bonek Ligi akhirnya betul-betul luar biasa dalam timnya. Tapi memang ada beberapa sisi akhirnya kita lupakan ya kan berkaitan dengan bagaimana untuk ya tadi yang saya singgung berkaitan dengan martabat dan juga sama Spondra soal ruang-ruang konteks pribadi ini agaknya sangat bias untuk akhirnya kita lepas pisahkan. Itu mungkin salah satu pendahuluan di awal ya Mas ya berkaitan dengan perilaku supporter, tindakan dan sebagainya. Mungkin kita juga tahu ya bagaimana sebenarnya ketika misalnya diamati gitu kan, supporter tidak lekat dengan yang namanya fanatisme gitu ya, Bung dan Mas gitu kan. Bahkan beberapa teman-teman supporter meluapkan ekspresinya melalui media sosial itu dengan semacam pembentengan diri bahwasanya ini bentuk fanatisme gitu. Lantas bentuk kecintaan, ekspresi kecintaan dan bagian itu kan bagian dari fanatisme ya. Bagaimana kemudian nanti kita datang ke stadion itu tentunya akan berbeda ketika kita nanti sudah di stadion, kemudian kita kemudian kita ada di media sosial seperti itu kan otomatis hal yang berbeda gitu. Bagaimana kemudian ketika misalnya di Tribun Utara ketika kita datang ke stadion tentu pasti kita akan berdiri bernyanyi 2 kali 45 menit chance gitu kan, kemudian memberikan sokongan penuh pada pemain. Tapi itu kan tidak akan terjadi ketika kita hanya bermain di media sosial gitu kan. Lantas seperti apa sih kemudian ketika berbicara fanatisme ya kan, apalagi kita tahu setelah adanya tragedi Kanjuruhan mungkin transformasi sepak bola di Indonesia ini terlebih di ranah supporter itu sudah mulai menunjukkan semacam kebaruan gitu kan. Bagaimana kemudian rivalitas ini tidak lagi kemudian menjurus pada rivalitas kita, bahkan sudah mulai banyak teman-teman supporter di luar sana gitu kan, termasuk teman-teman bonek itu mencoba untuk melakukan rekonsiliasi untuk persahabatan, untuk silaturahmi dan sebagainya seperti itu. Memang pasca Kanjuruhan itu seolah-olah seperti menjadi satu ledakan momentum yang luar biasa sehingga
dia membuat ngeri-ngeri sedap juga ya di supporter sendiri. Iya, iya. 130 nyawa loh, dalam waktu kurang lebih 2 jam sekian kan, itu melayang percuma. Iya, iya. Nah itu akhirnya memunculkan semacam semangat kolektif untuk mengakhiri atau bahkan meninggalkan fanatisme yang selama ini tuh bisa jadi kemungkinan salah kaprah dan mengatakan sebuah fanatisme. Artinya beberapa kelompok termasuk Bonnie dan Jack juga melakukan hubungan rekonsiliasi, terus kemudian Bandung dengan Arema juga, Ya, betul. dengan harapan seluruh kelompok supporter menerima energi positif itu dan kemudian kita mengakhiri fanatisme yang sekian pun tahun. Iya, betul. Kita amini yang seperti itu. Kita akhiri bersama. Artinya memang perlu membaca ulang para supporter termasuk teman-teman bonek sendiri ya itu mereka. Artinya membedah konteks fanatisme itu batasannya itu seperti apa sih, barriernya itu seperti apa karena kalau kita selalu berhitung atas nama fanatisme rasa-rasanya kok terlalu bodoh juga supporter kita bahkan di era yang sedemikian rupa. Bahkan di bonek pun juga ada berbagai macam simpul yang tergabung dalam bonek student class dan sebagainya. Belum lagi nanti ada apa ya, kayak di GPT ada gate 1 ruang keluarga. Ya, betul. Transformasi yang sebenarnya lebih baik gitu kan, bagaimana pasca kita berbicara ngomongin rivalitas, ketika disangkut pautkan dengan transformasi, ini salah satu bentuk transformasi, bagaimana kemudian teman-teman supporter juga punya pembaharuan sebenarnya kan seperti itu ya. Memang yang harus dipisah tegas itu fanatisme tidak sama dengan kriminalitas. Ya. Itu yang harus dipisah tegas. Itu menjadi poin penting, poin dasar, sehingga apapun ekspresi, apapun bentuk tindakan perilaku yang akan dikeluarkan itu ya harus keluar dari konteks kriminalitas. Iya. Mencaci maki, menghina, dan sebagainya. Kalau aku sih melihatnya dari situ. Oke. Revi sendiri gimana? Ini menarik ya. Artinya bicara soal fanatik itu bicara soal kecintaan. Iya. Artinya bagaimanapun seorang diri kita sebagai makhluk sosial, ketika bicara soal kecintaan ya juga harus seimbang apa yang kita dapatkan kan. Nah, yang menjadi hal yang perlu disayangkan adalah ketika akhirnya teman-teman bonek terkhusus sudah sangat cinta terhadap Persebaya, tapi tidak dapat dilihat sebagai salah satu makhluk sosial yang akhirnya dia mendapatkan suatu hal yang patut. Salah satunya adalah berkaitan dengan hak supporter. Iya. Nah, kadang-kala hari ini sistem hukum kita itu kan kadang-kadang sangat berbanding tidak lurus ya. Artinya hak supporter itu sangat-sangat riskan banget. Iya. Tidak banyak dipenuhi. Nah, otomatis koridor ataupun rambu-rambu yang akhirnya harus dipegang oleh teman-teman akhirnya adalah bicara soal bagaimana teman-teman itu fanatik kan, tapi kudu berkode etik tapi harus ada etika-etika yang harusnya disusun. Nah, dalam hal ini saya yakin para stakeholder yang ada di teman-teman bonek ya, khusus teman-teman di GN Green North itu harus memiliki sebuah prakondisi untuk akhirnya teman-teman ini tidak keluar koridor itu tadi itu karena siapa yang akhirnya bisa membatasi ukuran-ukuran tertentu ketika sudah di lapangan? Ya, siapa yang akhirnya bisa membatasi? Manusia diri kita pribadi, betul. Ya kan? Karena tuntutan itu yang akhirnya sudah wajib untuk dipenuhi oleh setiap individu yang menjadi sudah mengikhwalkan dirinya sebagai supporter. Nah, yang selanjutnya adalah perlu mas untuk akhirnya kita sadari ya bahwasanya perhatian dari stakeholder yang ada di keluarga besar Persebaya, termasuk di sana ada manajemen, ya kan, ada manajer, pemain dan jajaran pelatih dan sebagainya, itu juga harus mengetahui bahwasanya ada bentuk rasa kecintaan yang luar biasa pada supporter. Nah, apakah akhirnya seimbang juga dengan pemain yang ada di sana? Ya. Nah, kalau misalnya tidak seimbang, ya otomatis kan akhirnya ada sebuah ketimpangan yang sangat terlihat jelas ya. Variasinya terlalu besar gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh teman-teman ya kan. Nah, takutnya adalah tidak berujung pada sebuah realita yang ada di lapangan, hasil dan sebagainya. Pasti nanti juga akan menjadi singgungan kita juga ketika bicara soal konteks antara supporter dengan pihak offense. Ya. Karena memang itu, lanjut. Itu sih, itu yang menjadi salah satu yang akhirnya disinggung mas berkaitan dengan financial begitu kan. Kalau melihat dari poin Bung Revi menarik ya, artinya kaitan cinta yang tidak berbalas itu tadi. Bayangkan puluhan ribu supporter datang ke stadion dengan determinasi, motivasi dan lain sebagainya. Terus kemudian ekspektasinya itu memenangkan laga. Terlebih di awal musim, manajemen sudah menargetkan bahwa tahun ini klub ini harus juara. Otomatis setiap individu dalam supporter
membayangkan bagaimana sih kalau timku nantinya di akhir musim juara, Ya, terus apa yang aku harus lakukan di setiap laga, mendukungnya caranya seperti apa. Kita bayangkan dengan penuh determinasi seperti itu, tapi kemungkinan faktanya berbanding apa yang dilihat para supporter ya di atas lapangan, permainan pemain dan lain sebagainya, itu kontradiktif. iya, iya, Tidak seperti effort para supporter di atas tribun. iya, iya. Pemain cuman kecenderungannya itu bermain hanya berlari, bahkan kesalahan-kesalahan elementer dalam sepak bola masih dilakukan, salah pasi, Ya, hasilnya juga masih salah. padahal ketika kita berbicara Persebaya dengan kalau kita ngomongin sejarah, kita ngomongin prestasi, itu seharusnya kan sudah ngomongin klub profesional ya kan Mas ya, berhubungan dengan klub profesional. Nah, bagaimana kemudian praktek pemain di lapangan juga harusnya bisa lebih baik lah ya dalam artian seperti itu gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin itu yang akhirnya menjadi pemantik ya, rasa kekecewaan supporter yang begitu besar. Ya. Akhirnya yang menyinggung poinnya Bung Resi, supporter sendiri juga akhirnya tidak punya kemampuan mas ekspresi kekecewaan itu harus seperti apa. Iya, iya. Itu mungkin ya, karena memang Apalagi ini bicara dalam konteks Surabaya loh Mas. Artinya Surabaya itu kan sangat heterogen ini. Ya, betul. Multikulturalis di sana. Artinya gaya perilaku supporter ya didasari oleh ide yang mereka Iya, iya, iya. pahami. Betul, betul. Entah itu ultras, hooligan, mania, Iya. bahkan mungkin teman-teman supporter yang memang dari base hanya sebagai cinta saja. Misalnya katakan teman-teman supporter dari keluarga yang dengan membawa anak, istrinya, sebagainya, kan ini umum sekali. mereka sangat fanatik sekali. Nah itu yang harus menjadi salah satu highlight kita ya kan, bahwa sebenarnya ini Surabaya dalam konteks Surabaya yang multikultural gitu. Itu sih Saden. Wah, ini sangat menarik nih. Sebuah pembahasan yang di awal itu kita sudah menarik gitu. Lantas kita tahu gitu kan. Di Greenwood sendiri ada yang namanya Tribun Orus. Bagaimana kemudian di tribun kita punya sistem ataupun kita punya aturan yang mungkin harus dijalankan oleh semua komponen dan wajib ya, hukumnya wajib, bahkan sifatnya wajib gitu kan. Mas sebenarnya kalau misalnya masuk di Tribun Utara itu sudah ada spanduk besar loh ya. Ya, Kudu nyanyi, kan kayak jersey, kudu manut kaku, ya. nah itu apakah kemudian juga menjadi suatu aturan ataupun suatu hal yang kemudian sebenarnya bisa membantu untuk teman-teman untuk mereduksi itu tadi yang ngomongin bagaimana perilaku yang kelewatan batas itu tadi, apakah sebenarnya juga bisa dengan adanya itu kita ketika di stadion kita terapkan, dan kemudian bagaimana akhirnya itu juga nantinya bisa berhubungan ataupun kemudian berkesinambungan ketika kita bermain media sosial seperti itu untuk nantinya kita bereaksi, berkomentar atas segala keresahan kita gitu, atau segala kekecewaan kita gitu misalnya atas hasil nihilnya atau hasil negatifnya Persebaya nih kayak gitu. Menurut saya itu kan menjadi trigger Mas. Artinya trigger itu bahwa sebagai salah satu preventif untuk akhirnya tidak ada sebuah tindakan-tindakan yang akhirnya kita inginkan gitu kan. Nah itu salah satunya. Kenapa? Karena melalui aturan itu ada sebuah pembatas Ya, sebuah rambu-rambu barrier yang mau semua tahu bahwa artinya dari GN itu sendiri sudah menyusun sedemikian rupa untuk akhirnya terbangun sebuah sistem ya kan, pola pikir, mindset agar teman-teman yang bernaung di Tribun Utara, yang berdiri di atas Tribun Utara itu paham apa yang sudah dibuat oleh aturan tribun itu sendiri. Selanjutnya mungkin yang kita agak sedikit lupa adalah ketika teman-teman bertandang. ya, Dulu kan ketika akhirnya saat away ya. iya saat away, ketika teman-teman tetet away, itu seringkali untuk akhirnya teman-teman itu sudah terkondisikan dari tiap komunitas. Nah kalau sekarang kan komunitas semakin banyak, Ya. sangat begitu besar. Bahkan tidak hanya bicara soal golongan tribun saja, kelompok tribun saja, tapi bahkan ketika tetet away kita sudah bicara soal bonek kayak gitu kan. Nah itu yang akhirnya perlu untuk diwaspadai ketika ada teman-teman supporter yang sudah mohon maaf keluar batas gitu. ya, Karena ketika nanti bicara soal teman-teman away itu nggak atas nama Persebaya, ya, nama Surabaya, atas nama bonek kan. Itu yang akhirnya perlu susun ulang ya kan, perlu di redesign lagi. Itu sih Mas. Saat away itu kan ada satu realitas yang menarik sebenarnya. Nah, misal kita mau away contoh ke Jakarta kemarin ya, misal ada hampir ribuan ya masa cair dari tandang ke sana. Di sana kan ada komunitas Jakarta juga. betul. Yang secara panggilan moral ya, mereka akhirnya mencari sedemikian rupa semampunya mereka untuk memberikan fasilitas yang datang ke kotanya mereka. Itu kita juga harus mengapresiasi keberadaan mereka. Betul.
komunitas-komunitas yang ada di daerah yang lain, mereka kan salah satu musim sudah puasa kan, Iya, tidak bisa nonton Persebaya di kandang. iya betul. Giliran Persebaya away ke kota yang baik, mereka ingin nonton, tapi akhirnya kalah juga. Iya betul. Harus mampu mengikhlaskan Iya, ini betul. untuk menjadi tuan rumah. Betul. Bagi teman-teman dari Surabaya, Iya. manapun yang bertanda, mereka menjadi tuan rumah, menjamin, memberikan ya apalah konsumsi semampu. Iya, iya. Tempat untuk tidur misalnya yaitu Betul. tempat untuk istirahat, persinggahan lah ya kayak gitu. Betul. Nah, yang harus menjadi catatan penting adalah teman-teman yang sudah diberikan fasilitas oleh komunitas di daerah manapun. Ya. Tolonglah berikan apresiasi ke mereka dengan cara tidak berbuat yang Kamar misalnya. Iya. betul. Seperti itu karena apa ya? Aku melihat, wih yo PR juga Iya, iya. teman-teman bonek yang ada di luar daerah, kemudian Persebaya bertanda, mereka sudah nggak bisa nonton nggak bisa nonton away, Betul, betul. terus kemudian menjadi tuan rumah, dan kalaupun kemungkinan terburuk terjadi accident, mereka kelompok yang pertama kali dicari untuk bertanggung jawabannya itu Ya, karena kita mungkin juga beberapa kesempatan pun kita juga ada yang mungkin kurang paham ya ataupun mungkin tidak mengetahui bahwasanya kadang ketika misalnya Persebaya main away di satu kota, bonek yang ada di kota itu atau basis bonek yang ada di kota itu akan juga ikut berkonsolidasi secara langsung gitu kan dengan supporter tuan rumah gitu kan. Lantas kita dari teman-teman Surabaya yang sebenarnya punya akses ataupun punya kesempatan untuk bisa nonton, ya harapannya kan harusnya bisa kulon nuwun gitu kan, sopan santun dan lain sebagainya ketika mendukung Persebaya gitu kan. Karena ya kita juga masih bisa lihat gitu dan Mas gitu. Selama di Surabaya mungkin sejauh ini aman, tentram, tapi ketika kita ngomongkan banyak terjadi hal-hal accident yang mungkin dianggap itu juga sebenarnya ketika ngomongin bonek yang sudah bergerak ke arah transformasi gitu kan, lantas pasti akan menjadi tersendat gitu kan dengan adanya accident kayak gitu, seperti itu. Nah itu sebetulnya sisi lain dari kita ya, sisi lain dari bonek, sisi lain dari teman-teman penggila Persebaya begitu. Artinya ketika bicara soal konteks gerakan di Surabaya, kita tetap akan menjadi trendsetter kelompok supporter Iya, besar di betul, Indonesia ya kan. Bagaimana akhirnya ketika zaman perjuangan teman-teman bonek ya kan, ketika itu diinisiasi oleh Arek Bonek 1927, itu mendapatkan rasa simpati bahkan empati yang luar biasa dari teman-teman luar Surabaya, teman-teman kelompok supporter di sana gitu. Nah, tapi yang menjadi sisi lain dari kita adalah kadang-kala kita tidak bisa menjaga performance gitu. Ya, Bisa menjaga performance untuk akhirnya meluapkan ekspresi. Antara fanatik atau ekspresi ini tidak bisa dilepaskan, Mas. iya. Kadang-kadang konco-konco itu ekspresi sangat luar biasa ya kan, terkhusus untuk akhirnya mendukung Persebaya. Tapi ada juga sisi di mana kita akhirnya melupakan bahwasanya ada beberapa hal yang harus kita jaga, rambu-rambu itu tadi. Nah, maka dari itu sebetulnya dengan catatan yang luar biasa bagi bonek ya kan, dengan anime yang luar biasa terbangkang itu tadi, harapannya ketika kita bertandang itu juga harus dibawa ya kan, berkaitan dengan roh untuk menjaga Arek Surabaya. Nah, yang selanjutnya banyak sebetulnya efek untuk akhirnya teman-teman ketika turun di lapangan, aksi, demonstrasi, bahkan melakukan gerakan sosial dan sebagainya, itu yang secara langsung akhirnya mengubah sebuah kondisi yang ada di klub. Ini contoh misalnya, ketika akhirnya beberapa kali dalam musim-musim sebelumnya ya, ketika teman-teman itu melihat tim itu sangat lemah ya kan, hasil itu selalu kalah dan sebagainya, kita berusaha untuk melakukan emosi ya kan, meluapkan bentuk kecintaan itu tadi. Tapi ternyata setelahnya di Persebaya tetap sama saja. Pancet ya. Tetap pancet aja. Itu secara IPR ya kan. Nah, bagaimana untuk akhirnya klub itu bisa, manajemen ya terutama dan juga pemain itu bisa lebih aware lagi, lagi gitu. Iki opo konco-konco supporter misalnya mengatakan tersurat seperti ini. Pasti mungkin di sisi lain akan ada sedikit banyak, mohon maaf, mungkin ada ruginya mungkin bagi kita. Tapi memang dari kerugian yang sudah kita buat bisa jadi akan dampaknya itu lebih besar lagi ya. Lebih besar ya gitu kan. Itu sih menurut saya. Oke. Kalau menurutku dari poin generasi ada yang menarik. Di situ mungkin peran manajer tim ya. Iya, Artinya memberikan konektivitas seperti ya entah itu bentuk komunikasi ataupun bentuk tatap muka antara supporter dengan pemain, sehingga para pemain ini kan ya kalau dulu kita masih banyak ya pemain-pemain di liga internal ya, yang dihasilkan liga internal, sehingga secara motivasi itu mereka tidak jauh berbeda dengan supporternya. Tapi ketika banyak pemain yang datang dari luar, terus tidak kulturnya Surabaya mungkin masih belum paham gitu kan. Terus kemudian karakteristik arek boneke juga juga belum paham. Mereka mendapatkan shock terapi yang lebih besar, pengaruhnya ke psikologinya juga. Nah, di situ para manajer tim yang mengenalkan bahwa kami sebagai pemain Persebaya, pemain 12 itu seperti ini loh karakternya. Itu harus dikenalkan dulu.
Persebaya sejarahnya seperti ini dan lain sebagainya, bonek itu seperti ini dan lain sebagainya. Termasuk sejarah-sejarah bonek memperjuangkan dualisme Persebaya. Itu harus diberikan wawasan itu sehingga ketika pemain bertanding tarung di atas lapangan, motivasinya itu sama dengan seluruh bonek yang ada di jadi bahasa Jawa ini nyawiji antara nyawiji dari sisi sehingga karena poin dari Bung Revi tadi juga realitasnya seperti itu. Supporter sudah menggunakan segala cara, kreativitas, chance, mengkritisi lewat berbagai macam kanal, bahkan sampai aksi gerakan sosial sudah dilakukan berbagai cara, berbagai layer. Tapi kok seolah-olah dampak ke pemain ketika waktu match itu tidak terlihat sama sekali, tahun bekas gitu. Nah itu terbukti dari segi kualitas permainan, individu ataupun tim. Yang kemudian outputnya juga dari winornya hasil pertandingan. Seri, gitu aja. Kalau aku sih peran manajer tim sangat vital ya untuk saat ini. Satu, menjaga kondusivitas ruang ganti pemain. Terus yang kedua memang itu tadi menyawijikan antara pemain, supporter, sehingga kalau bicara sinergitas itu tidak cuma sinergitas dalam konteks tujuan ataupun target, tapi spirit emosional. Itu yang harus dibangun sih. Baik. Wah, sangat menarik ya tentu di sore hari ini gitu. Lantas kita juga tahu nih Bung dan Mas gitu kan. Kemarin juga sempat ada fenomena yang menarik gitu kan, bagaimana kemudian ketika sekarang supporter itu dilarang away gitu kan. Lantas beberapa pemain meminta bahwasannya supporter ini bisa memenuhi sisi tribun stadion untuk memberikan semangat pemain dan membakar semangat pemain di lapangan gitu. Tapi teman-teman di satu sisi, teman-teman supporter juga realistis dengan bagaimana kemudian gaya main yang Persebaya tampilkan tadi ya, yang berhubungan dengan argumentasi yang jenengan gitu kan. Pada akhirnya teman-teman memilih untuk tidak nonton gitu kan, karena satu kita juga tahu bagaimana kemudian harga tiket juga mahal nih gitu kan, dan kemudian jarak dari rumah masing-masing bonek mungkin tidak sama ya, karena stadion juga jauh karena gitu. Apakah kemudian itu juga menjadi suatu hal yang relevan gitu, atau suatu hal yang mungkin bisa dianggap realistis bagi teman-teman supporter ketika melihat kondisi Persebaya saat ini gitu, Mas? Entah ya. Sebetulnya saya yakin teman-teman di sini, Mas Bon, Indra, Aden, dan juga saya pun juga akhirnya resah ya ketika akhirnya melihat situasi yang seperti ini. Di mana ya harga tiket salah satunya, yang kedua regulasi yang menurut saya kayaknya perlu untuk diulas lagi, lagi begitu. Ini menjadi salah satu catatan untuk PSSI hari ini, gitu kan. Karena kalau misal akhirnya teman-teman ketika bertandang selalu untuk akhirnya mendapatkan sanksi denda dari Komdis, itu juga akan banyak merugikan kita juga seperti itu. Meskipun dalam satu hari, tidak sampai satu hari, kita berhasil mengumpulkan donasi, kan. Kocok-kocok nyebutin sesuai nominal yang sudah ditentukan. Nah itu juga menjadi hal yang disayangkan. Nah di sisi lain, ketika akhirnya teman-teman melihat bahwasanya ketika laga Bung di Surabaya di GBT, ketika itu ya kita tahu ya bahwasanya rata-rata selama berapa match ya, Rans ya kan, terus yang kedua lawan Persikabo ya, 2 match ya, ada 2 match kandang, hasilnya tidak menunjukkan perubahan gitu. Kan bisa jadi di laga-laga berikutnya akan ya sama pula, animo ya tidak akan besar gitu kan. Bisa jadi pergerakan akan menjadi salah satu pergerakan yang utama, arus utamanya adalah ketika beraksi Di jalanan, di luar tribun, dan juga sosial media. betul. Nah, dua hal itu akhirnya cukup ampuh Mas ya, betul. Dan saya yakin ketika kemarin Kapur dan juga beberapa stakeholder dari masing-masing tribun menyampaikan di hadapan pelatih Adi Santoso dan juga kapten tim Jivalite dan juga Neva, saya yakin itu akan jadi pukulan yang tewas. Ya betul. Nah harapannya jadi salah satu evaluasi, tidak hanya sekedar evaluasi bertatap di atas meja saja ya kan, berdiskusi di atas meja, tapi ada salah satu situasi prakondisi untuk akhirnya ada sebuah duduk bersama gitu, kesempatan duduk bersama yang harapannya bisa dirasakan oleh segala pihak, baik itu pemain, manajemen, pelatih, Kan supporter sekalipun ya. Ya kan, itu sih yang menjadi salah satu poin agar nantinya ketika match berikutnya, ketika kita di kandang, itu teman-teman pemain juga merasakan oh ternyata bonek itu juga bisa hadir yang biasa kayak itu. Karena konteks kalau misalnya kita lihat lebih jauh, ada sebuah opini yang akhirnya dibangun oleh CEO ya, Asrul Ahanda, yang dimana ada sebuah pendekatan customer dengan
perusahaan Iya, mungkin betul, akhirnya akan menjadi sebuah mindset oleh kalangan Iya, gitu sih. yang seakan itu pun juga sebenarnya bisa sedikit memberikan batasan ya, padahal memberikan suatu jarak gitu kan. Bagaimana kemudian ketika ngomongin supporter ini sebenarnya memiliki rasa cinta di klub, tapi ketika tercelutuk gitu kan, adanya Tidak salah ketika akhirnya kita sebagai konsumen, sebagai customer, kita wajar iya, iya, melakukan banyak ekspresi iya, yang untuk penghargaan bagi klub, gitu sih. Ya kalau memang memakai sudut pandang bisnis yang pernah dilontarkan sama sang CEO klub memang terlebih waktu itu memang menjadi polemik. iya, sangat-sangat Satu statement yang terbaru. iya, iya, Sepak bola Indonesia bahwa supporter ditempatkan sebagai customer. iya, 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 Ya kalau mengambil dari sudut pandang itu ya sebagai customer, nek main mau elek, ya aku mau tuku tiket. Iya, Sekali itu sebenarnya. iya, betul, Kalau cuma berdasarkan hubungan bisnis, betul, tapi justru karena ini melebihi hubungan bisnis itu, melibatkan satu kecintaan yang luar biasa iya, bahkan itu yang bisa menjadi transfer semangat dari tribun menuju ke lapangan yang bisa diserap oleh para pemain, itu yang seharusnya dicermati oleh pihak manajemen. Tapi Azrul Ananda itu intinya tidak memandang supporter sebagai komoditas bisnis. iya, iya, betul, Karena apa ya, kalau aku percaya sih kalau untuk urusan tiket ya memang ya sambat lah. UMR Surabaya piro sih, iya, iya, bila tiketnya nasib itu semahal apapun tiketnya, sepanjang itu selaras dengan performa pasti akan rame lah ya mas, gila-gila. iya, Semakin royal mas teman-teman. iya, Iya, semakin royal. Apapun kerja 3 kali lipat pasti dilakukan sama teman untuk bisa mengejar atau menembus harga tiket itu yang mahal. Karena kuncinya di situ, kuncinya di situ. Dan poin-poin dari Bung Raffi benar. Ketika penampilanmu sudah tidak mampu menarik animo supporter di atas lapangan, di atas tribun, ya pasti gerakan supporter akan larinya ke jalanan. betul, Mereka akan berkonsolidasi membuat satu gerakan sosial, iya, entah itu di ranah sosmed dan iya, karena hakikatnya pun sebenarnya supporter itu juga bagian dari masyarakat kan, seperti itu kan, kayak gitu. Bahkan mas, ya kan, di luar dari diskusi kita sore hari ini bisa jadi para pentolan bonek ya kan di luar sana, mereka kan Konsolidasi, iya, betul, konsolidasi. Iya opo, kan supporter harus dibawa kemana? betul, Itu menjadi salah satu tamparan juga bagi para pihak manajemen ya kan. Karena kami pun juga mempersiapkannya secara betul-betul, secara serius, iya, ya kan. Ketika akhirnya mereka tidak mempersiapkan secara serius, wah otomatis ya itu tadi kesenjangannya luar biasa. iya sih, betul, persiapan yang serius itu gini loh. Kalau aku melihat itu, aku nggak tahu ya. Kok semakin kesini aku melihat pemain Persebaya itu rasa memiliki atau terhadap klub itu kadarnya itu semakin menipis. Oke, Jadi aku cuma membuat wah pemain ini make kerja iya, main atau melaksanakan perintah. digaji, dibayar secara profesional ya, dengan tataran profesionalisme aja gitu kan berbicara. Sehingga bonding itu juga tidak terlihat antara pemain di lini mulai dari goalkeeper, lini pertahanan, gelandang sampai dan itu terbukti gitu loh. Artinya kalau melihat perkembangan Persebaya dari 3 musim terakhir gitu. Contoh dari produktivitasku itu juga menurun. 2018, 19 sampai ke sini itu juga menurun. Terus lini pertahanan kebobolannya malah meningkat. Nah dari situ kan apalagi baru 5 laga awal ya mas ini ya kan di musim ini gitu loh. Betul. Terlebih untuk meraih hasil 3 poin malah susah lagi kan. Betul. Artinya memang ada PR yang fundamental di dalam tim yang harus diambil alih oleh manajer tim. Manajer tim hari ini harus berperan aktif ya. Karena aku melihat kalau tidak segera dituntaskan internal tim ini, nggak usah ngomongin soal target juara. Musim ini kamu bisa lepas dari zona degradasi. Alhamdulillah mungkin dia bisa dikatakan seperti itu ya. Gitu. Aku lihat seperti itu ya. Padahal sebetulnya salah satu legenda Persebaya, Pak Cik, itu sudah memberikan cambuk kepada teman-teman pemain. Salah satu kutipan yang akhirnya saya sentuh adalah beliau itu kan bukan asli warga Surabaya, bukan pemain asli Surabaya. Betul. Dia pernah menyampaikan, aku biyen ada teko timur ya, ingin mlebu Persebaya. Iku ini luar biasa. Iya. Kenapa? Yang salah satunya adalah ada sebuah pressure yang memang dituntut oleh supporter ya kan, oleh supporter di mana harus ada sebuah mental di mana mereka itu menjaga mentalitas Surabayanya. Main dengan luar biasa dan sebagainya. Nah seakan-akan hari ini fanatiknya pemain terhadap klub itu akhirnya agak sirna gitu. Agak luntur. Seharusnya di situ akan menjadi sebuah
amanah yang luar biasa ketika bicara soal teman-teman yang warga asli Surabaya, yang asli Surabaya gitu kan, yang mulai dari internal dan sebagainya, harus memperkenalkan lebih baik juga Ya. itu kepada teman-teman pemain yang berangkat dari luar daerah Surabaya. Karena mereka sebenarnya juga dari kecil sudah lahir di Surabaya, sudah bagaimana kemudian mengenal kultur ya kan, mengenal kultur. Mungkin bahkan mereka dulu sebelum sekarang bisa menjadi pemain Persibaya juga dulu sempat jadi bonek nih. Iya, Maksudnya kan ke stadion waktu ada Ahmad Halil, Anak Ma'ruf gitu kan, mungkin sampai sebelum Persebaya dualisme, waktu kemudian di LPI sampai sekarang mungkin ya sudah pasca Persebaya kembali seperti itu. makanya saya sama sekali tidak mendiskreditkan sedikit pun ketika akhirnya teman-teman melakukan ekspresi yang sangat luar biasa, biasa. Tapi dengan catatannya teman-teman harus memiliki sebuah kode etik tertentu dengan menjaga marwahnya sebagai seorang supporter, khusus ya bonek, dan lebih-lebih adalah jadi utara. Iya. Hal itu yang akhirnya menjadi salah satu border begitu ya, yang dimana kita harus menjaga sebuah entitas sebagai supporter menjadi check and balances gitu, monitoring terhadap performa yang ada di atas lapangan, ya kan. Nah, bagaimana akhirnya manajemen sebagai struktur yang ada di balik layar, ya kan, itu harus mampu mengenalkan lebih baik lagi, menjaga keutuhan bahwasannya Surabaya iki nanti ini, Ya. Persebaya, supporteri, pemainnya kudu luar biasa main dan sebagainya, kayak gitu sih. Oke. Sangat-sangat menarik sih, serius sangat-sangat menarik. Banyak seminggu. Iya, betul. Nah, ini kan kita sudah tahu nih, Bung dan Mas gitu kan, bahwasannya untuk sementara ini pelatih kan diistirahatkan nih, dalam tanda kutip diistirahatkan, dan kemudian nanti untuk pertandingan terdekat melawan Bayangkara nih kalau nggak salah akan dipimpin oleh pelatih caretaker yaitu Coach Uston gitu kan. Pandangan dari Bung dan Mas sendiri seperti apa sih? Apakah kemudian itu nanti akan menjadi titik balik sebuah pembaharuan yang baru ketika misalnya dalam tanda kutip 5 pertandingan di bawah Coach Aji meraih hasil yang tidak kurang baik, lantas kemudian ketika nanti Coach Uston menjadi baik, itu nanti apakah kemudian kehadiran supporter akan masif lagi animonya seperti itu? Nanti Bung Ade tanyakan juga ke Mas Pondra ya, kira-kira bahasa diksi diistirahatkan ini dalam konteks media apa sih kira-kira kayak gitu? Ya, konteks media dan komunikasinya ya. Sekali Mas, ya kan, bahasa dari manajemen ofisial kemarin. Ya karena kita tahu lah Azrul Ananda juga salah satu orang yang lahir dari bidang media dan komunikasi. Haram ya beliau. Beliau juga besar di Jawa Pos, sehingga dalam konteks membangun narasi dalam media massa itu sangat ahli. Tapi kan apa yang tertera di media itu kan cuma sebatas tekstual. Nah, supporter itu punya kecanggihan. Supporter itu bisa membaca kontekstual. Ya. Artinya kalau cuma berdasarkan kalimat diistirahatkan, tapi secara konteks mengambil jangka waktu 5 match terakhir, terus kemudian setelah evaluasi dengan manajemen ada tuntutan 7 poin dalam 3 pertandingan, itu pun gagal diraih, itu sebenarnya bukan diistirahatkan. Itu bahasa halus dari pemecatan. Karena pun kalau langsung dikeluarkan kata dipecat, ya dari segi hitungan bisnis kan pasti Persibaya juga rugi karena harus menutup kontrak yang sudah disepakati bersama. Memang sama internasional sebutun Mas. Itu bahasa. Iya. Itu ya. Mungkin itu kecanggihan Azrul ya dalam konteks mengemas satu narasi. Nah, cuman ya kembali lagi secerdas-cerdasnya Azrul, supporter juga memiliki tingkat kecerdasan tersendiri. Iya. Artinya supporter mampu Perspektif yang berbeda. Betul. Kalau aku sih itu. Kalau aku karena Haji juga akhirnya sudah memberikan statement tandingan di Jawa Pos.com kemarin sudah keluar. Ya daripada kamu istirahatkan, mending putus saja. Nah, dari situ kan semakin menguatkan nuansa atau aroma yang berkembang di ranah kalimat atau diksi istirahatkan itu ya berujungnya nanti pada Saya punya sudut pandang di luar dari konteks media Mas. Jadi teman-teman bonek itu, saya mengafirmasi apa yang disampaikan Mas Pondra, itu sudah luar biasa canggih-canggih intelek ngono kan. Bahkan kalau misalnya saya menyadur sedikit apa yang disinggung oleh salah satu pemilik akun stats Persebaya atau stats Rawon, saya menyinggung sedikit bahwasanya average ya kan, tingkat kesempatan untuk akhirnya menciptakan sebuah peluang menjadi gol, mohon maaf, ketika beberapa musim terakhir itu sangat rendah sekali. Nah, sedangkan kontradiksinya adalah head coach ketika itu, Coach Aji itu sangat, mohon maaf, sangat sentimen sekali. Bicara soal statistik kayak gitu kan. Nah,
ini yang menjadi salah satu titik poin catatan bagi penerusnya Coach Aji, bahkan ya sekaligus sebagai caretaker ya Coach Stone gitu. Karena Coach Stone ada di situ juga, Coach Bejo dan juga pelatih kiper ya kan, itu adalah bagian dari komposisi lengkap dari gerbongnya Coach Aji. Nah, otomatis harus ada sebuah saya mengatakannya sedikit agak ini ya, sebagai sebuah reformasi begitu ya, untuk akhirnya menyusun ulang bagaimana meracik untuk akhirnya bicara soal peluang, statistik dan sebagainya. Termisal Ya main Persebaya ya. itu kan, itu salah satunya. Nah, hal itu yang harus akhirnya patut untuk dibicarakan oleh jajaran tim pelatih. Mencetak gol itu bagaimana ketika melihat dari statistik ataupun peluang-peluang yang sudah diciptakan dari musim-musim sebelumnya ataupun laga-laga sebelumnya. Iya. Itu sih Mas, ya kan, salah satu untuk. Karena apa yang tertulis di atas kertas itu juga membantu dan dalam konteks ngomongin soal manusia ya, secara skala usia pasti ketajaman intuisi, ketajaman insting itu juga pasti akan menurun. Nah, apa yang tersaji di atas kertas kaitan statistik, data itu tadi dan sebagainya, itu akan membantu menambah kalau intuisinya sudah menurun, instingnya sudah data statistik itu kan sebenarnya juga menjadi salah satu penghijauan dari implementasi sport science. Ya betul. Kalau ngomongin konteks modernisasi klub Dan klub yang profesional ya kan, seperti layaknya di Eropa mungkin gitu kan. Sekarang klub besar di Eropa siapa yang tidak melihat statistik itu sebagai bahan pembanding? Ya. Ya, minimal itu gitu loh. Kalau cuman mengandalkan aku sudah punya cukup pengalaman sekian tahun jadi pemain, sekian tahun jadi pelatih, ya lama-lama intuisi itu akan turun. Harapan itu akan turun, ketajaman pikiran juga akan turun. Betul. Itu hal yang nggak bisa ditolak. Sehingga perlu menjadi melihat hasil statistik yang dioleh dari eksternal klub maupun dari internal klub, itu menjadi satu formula atau rumusan dalam Persebaya ke depan membangun untuk mengejar target kembali. Jikalau memang target juara masih realistis ya, itu hitung-hitungan kan ke sana kan. Tapi kalau untuk Coach Buston dalam konteks ini sih aku tidak berani mengatakan yang terlalu tinggi. Minimal ruang ganti pemain itu secara kondusivitasnya masih terjaga. Ya, kalau aku sih minimal itu dulu. Kita lihat 1-2 match atau 3 match minimal dari situ dulu. Kemudian nanti kita bisa melanjutkan hubungan komunikasi yang lebih intens untuk bicara lebih detail. Apa nanti? Betul. Tapi harapan untuk menuju juara itu sebetulnya masih terang beneran sih. Karena kalau misalnya kita melihat mekanisme baru ya kan, sistem liga yang baru, ada musim 8 besar gitu kan. 4 besar. 4 besar ya kan, yang nantinya akan ada sistem knockout. Ya, betul. Nah, itu yang menjadi salah satu poin di mana masih banyak waktu untuk akhirnya bangkit. Ketika nanti ada pergantian coach caretaker, ditunjuk ada tim pelatih utama dan sebagainya gitu kan. Itu sangat-sangat besar sekali harapannya. Nah, harapan saya ketika nanti bicara soal pengekspresian supporter, fanatisme dan sebagainya, itu harus itu tadi berbanding lurus ya kan dengan profil tim di lapangan. Itu sih Mas. Oke, benar. Aku sih sepakat di soal-soal itu ya. Untuk musim ini sih kalau ngomongin target juara kan tidak harus menduduki porsi atau peringkat 1 dari 2 ya. Karena memang ada satu mekanisme kompetisi yang sehingga kalau ngomongin masih konsisten di target juara masih terbuka lebar. Artinya itu sih Tidaknya Persebaya ini nanti bisa untuk melangkah ke sistem fase knockout itu tadi lah ya dulu ya. Atau kemudian kita tarung lagi nih fight gitu kan. Nah, kenapa kok itu hari kita bicara soal minimal ya kan? Karena target tertinggi sudah disampaikan di awal. Oke, juara. Bahkan ketika akhirnya sudah mulai rekrutmen pemain dan sebagainya, selalu disampaikan ketika press conference ya saya sudah mengerti bahwasanya head coach Aji menyampaikan target juara. Tapi mohon maaf ketika bicara soal 5 laga awal ya kan, dengan akhirnya supporter seperti itu. Betul. Kita harus bicara soal target minimal lagi artinya kita agak mohon maaf ya downgrade lagi. Untuk menjadi suatu hal yang kemudian realistis ke depannya gitu kan, untuk bisa dilakukan setidaknya jangka ke depan gitu kan, untuk agar di musim ini menjadi yang lebih baik. Kalau saya dado Mas, ini 12 Juni ini Sari Persebaya kan. 96 kemarin. Kita sudah membuat Spirit of Champion Korea ini luar biasa sekali. Kita buat lantai. Itu kan salah satu bentuk bahwasanya kita itu sangat-sangat percaya pada ini. Tidak ada sebuah keraguan. Tapi yang terjadi ketika sudah mulai masuk liga ya kan, di akhir bulan Juli ketika itu melawan Persolo, diberikan kemenangan. Hasilnya baik. Tapi ketika laga selanjutnya yang notabene mohon maaf
timnya pun juga jauh di kertas gitu kan, dari Persebaya. Betul. Itu tadi akhirnya ekspresi fanatisme dan sebagainya, mau tidak mau kita akhirnya harus merefleksikan lagi piye caranya untuk akhirnya meramu sebagai konteks supporter untuk mendukung yang lebih baik lagi kepada Persebaya. Gitu sih. Oke, siap. Baik, mungkin karena kita sudah banyak ngobrol nih kan gitu kan. Nanti mungkin jenengan bisa memuat suatu poin statement akhir gitu. Iya. Bahwasanya agar kemudian target juara yang diinginkan oleh teman-teman supporter ini tetap bisa terwujud walaupun memang kondisinya sekarang masih dianggap mungkin buruk lah ya sekarang gitu kan. Tapi kemudian asa itu masih ada ketika nanti kita bisa melihat pasca caretaker pelatih yang baru gitu. Seperti itu. Mungkin siapa dulu yang bisa ngasih poin statement? Rabi kayak gitu. Gimana, Bu? Iya. Biasanya yang paling akhir nanti itu yang menjadi ya itu nanti saya tetap saya. Jadi sebetulnya kalau saya melihat dari sudut pandang supporter, kita bicara pola gerak. Ini bicara soal pola gerakan itu bagaimana akhirnya kita membangun sebuah kekuatan untuk akhirnya mencapai sebuah tujuan. Nah, hari ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman bonek, terkhusus teman-teman Tribun Utara, itu sudah cukup konsisten ya kan. Artinya ketika kita sudah mulai menyusun kreativitas tertentu untuk akhirnya bermain di lapangan, bahkan untuk akhirnya melakukan gerakan-gerakan gitu di luar stadion, kita sudah sangat luar biasa. Nah, harapannya ketika nanti bicara soal hasil yang katakan itu tidak sesuai dengan harapan kita, ada sebuah gerakan baru dari ya kan, ada sebuah gerakan baru, dan mudah-mudahan siapapun yang akhirnya melihat atau mendengarkan podcast ini, diskusi kita sore hari ini, itu bisa terpantik semuanya. Karena mau bagaimanapun kita juga harus membangun kekuatan itu tadi agar nantinya timbul sebuah efek yang cukup luar biasa ya bagi tim. Karena apapun target juara sudah dicanangkan oleh manajemen, oleh presiden klub Nan Nasrul, kita harus sama-sama untuk akhirnya saling bergotong royong untuk mencapai itu. Ya kan, tidak hanya supporter, pemain, bahkan bahkan stakeholder yang ada di kota Surabaya. Itu sih Mas, ya kan. Yes. Mas Wondra mungkin gimana Mas? Kalau aku memang ini ya, apapun ini teruntuk manajemen dan pemain ya, apapun yang dilakukan supporter itu dalam rangka menjaga asa, betul. Kalau melihat dari berbagai macam karya kreativitas teman-teman, itu pernah bikin satu kurir itu Mas, yang menjaga kejayaan. Ya. Poinnya adalah ke sana gitu loh. Berbagai bentuk aksi di atas tribun maupun di jalanan yang harus pemain dan jajaran manajemen PANI adalah poinnya ke sana. Sehingga jangan sampai muncul wacana apa yang dilakukan supporter kemarin di GBT itu seolah-olah menjadi ekspresi kebencian sampai menuntut AJO, terus kemudian tarik narasi itu menjadi satu kamu tidak menghargai jasanya Aji dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Kita di sini dalam konteks supporter melihat kepentingan klub lebih besar dari kepentingan siapapun, bahkan legenda pemain sekalipun. Kita tidak melihat itu, kita melihat klubnya saja, Persebaya Surabaya. Jadi supporter tetap juga harus berbenah, pemain juga harus tetap berbenah, manajemen dalam konteks kali ini manajer tim. Saya berkali-kali ngomong manajer tim karena memang kayak ninja manajer ini Sinten Mas nam ini yang nyalkat manajer tim. Iya manajer tim ya. Karena Di Bolt ya, ini bisa di Bolt. karena tidak cuma jajaran pelatih saja. Iya. Manajer tim juga harus punya tanggung jawab. Yang bentuk pertanggung jawabnya seperti apa kita nggak tahu ya. Jadi dalam konteks Persebaya ini manajer tim juga harus punya pertanggung jawab kepada supporter. Jadi kembali lagi, supporter harus berbenah, pemain juga harus berbenah, manajemen juga harus berbenah dalam rangka menjaga asa supaya bisa juara. Terus kalau aku sih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bung Revi dan Mas Pondra untuk argumentasi dan pembahasan di sore hari ini. Jadi mungkin teman-teman yang bisa saya garis bawahi dalam diskusi kali ini banyak sekali gitu. Cuma saya akan merangkumnya sedikit-sedikit bagaimana kemudian teman-teman supporter dalam berperilaku mungkin harus bisa lebih dijaga lagi gitu kan. Dalam artian kita boleh berekspresi, kita boleh kemudian untuk setidaknya mengekspresikan apa keresahan kita, namun kita juga harus tahu batasan-batasan itu tadi. Betul. Termasuk juga bagaimana kemudian teman-teman dari pihak pelatih, kemudian jajaran manajemen, teruntuk manajer ya tadi ya, juga manajer juga bagaimana kemudian bisa mensinergitaskan kembali kondisi yang sekarang gitu, agar kepercayaan teman-teman supporter ini bisa kembali lagi, dan harapan kemudian untuk menjadi juara sesuai dengan target dari Mas Asrul sebagai presiden klub ini akan kemudian bisa terwujud di tahun ini. Itu amin ya rabbal alamin. Iya, amin. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di podcast Green Note selanjutnya.
Salah satunya Li. Ini Green Note. See you soon. Selamat datang di Green Note Podcast.